bagaimana kita mewujudkan visi tadi. Bagaimana kita menghidupkan orientasi tadi. Kalau memang orientasi hidupmu lillahi ta'ala untuk Allah saja ke akhirat, sekarang apa yang engkau tampilkan, apa yang engkau jalankan, apa yang engkau lakukan. Itulah namanya eksistensi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kita belajar beneran. Semoga nanti ada ketercerahan baru saat kita membahas tentang manusia. Karena memang filsafat eksistensialisme ini dikenal sebagai salah satu faham filsafat dari Eropa sekitar abad 19, abad 20 yang fokusnya adalah manusia. Tapi bukan manusia-manusia ideal, manusia-manusia yang berpikir, yang mendalam, reflektif. Eksistensialisme ini lebih melihat manusia sebagai individu dengan kekhasannya masing-masing, yang memahami, melakukan, menjalani hidup sesuai keyakinan, prinsip, dan persepsi hidupnya masing-masing. Jadi fokusnya eksistensialisme itu ada pada eksistensi atau keberadaan manusia. Sering saya ilustrasikan bedanya aspek eksistensi ini dengan esensi. Ini kan dua hal yang sering disebut berdampingan. Kalau esensi itu kadang kita menyebutnya yang hakiki, yang hakikat, kenyataan paling dalam. Sementara yang eksistensi ini yang tampil, yang kelihatan, yang nyatanya. Nah, berarti membahas manusia secara eksistensialis itu berarti membahas manusia dengan segala kekhasannya dalam aspek hidupnya yang konkret, yang nyata. Bukan dari aspek konsep-konsep ideal atau yang hakiki yang sering dirumuskan oleh para filosof yang lain. Contohnya misalnya begini ya. Misalnya ini, sering saya ada mahasiswa itu kalau di akhir semester misalnya tiba-tiba datang, "Pak, mohon maaf, semester ini saya jarang masuk. Aslinya saya itu rajin loh Pak, aslinya saya itu senang kuliah. Hanya saja semester ini saya mengalami ini, mengalami itu, ada kesulitan ini, ada kesulitan itu, atau dan 1001 macam alasan lah, kadang-kadang kan ada mahasiswa yang begitu." Nah, yang dia nyatakan aslinya saya itu rajin Pak, aslinya saya itu seneng kuliah Pak, aslinya ini kan sering kita menyebut itu hakikatnya, esensinya. Nah, sementara di semester ini yang dia tampilkan, yang dia sering tidak masuk, dia sering bolos, itu kenyataannya, eksistensinya. Nah, para filosof eksistensialis ini lebih melihat manusia di aspek konkretnya ini, kenyataannya ini. Jadi, aspek yang kita sebut esensi itu ya dipengaruhi oleh kenyataan keseharian, kenyataan konkret kita ini. Ilustrasinya begini, mungkin teman-teman yang muslim pernah mendengarkan hadis itu ya, barang siapa yang jujur kemudian membiasakan dirinya jujur, maka dia terbentuk jadi seorang yang siddiq, orang yang jujur. Barang siapa bohong kemudian membiasakan dirinya bohong, maka dia punya label seorang pembohong, seorang kadzab. Nah, pembohong, orang jujur itu kan esensi. Yang esensi ini terbentuk dari
eksistensi kita, kenyataan diri kita, pernyataan diri kita. Kita yang tiap hari bohong, ya otomatis terbentuklah hakikat diri kita jadi seorang pembohong. Demikian pula sebaliknya. Nah, bagi kelompok eksistensialis ini ya hakikat itu ya buahnya dari eksistensi yang tiap hari kita wujudkan. Jadi berbeda dengan pandangan yang esensialis. Kalau esensialis itu memang ada hakikatnya. Jadi ada sesuatu yang inti, yang hakiki, yang itu mewujud keluar. Sementara di eksistensialis ini ya enggak, yang hakiki itu ya dibentuk oleh tindakan-tindakan nyata, oleh kelakuan-kelakuan kita. Nah, itu mudahnya kalau teman-teman ingin sekilas memahami apa itu eksistensialisme. Jadi ya eksistensialisme itu di situ mungkin saya petakan sedikit ya untuk sebelum kita masuk ke gagasan eksistensialismenya Karl Jaspers ini. Jadi eksistensialisme itu berarti yang pertama berhubungan dengan pengalaman nyata, berhubungan dengan jati diri konkretnya manusia. Apa yang dia wujudkan, apa yang dia lakukan, apa yang dia nyatakan. Kemudian yang kedua, berhubungan dengan personal concern and commitment. Jadi orientasi hidupnya apa, kemudian komitmen-komitmen yang ingin dia pegangi itu apa. Ini eksistensialisme membahas itu juga. Yang ketiga, keunikan masing-masing individu. Jadi eksistensialisme itu meyakini bahwa setiap orang itu unik, setiap orang itu punya ciri, punya khas yang tidak bisa disamakan begitu saja dengan orang lain. Atau mudahnya, setiap orang ingin eksis jadi dirinya sendiri, versinya sendiri. Sehingga kita harus membahasnya satu-satu, tidak bisa disamakan begitu saja. Nah, inilah eksistensialisme. Makanya eksistensialisme itu cirinya adalah yang pertama individual. Jadi individual itu berarti ya membahas individu per individu. Bagaimana dia berlaku, bagaimana dia menjalani hidup versi dirinya. Kemudian yang kedua, otentik. Otentik itu berarti ya apa adanya, sesuai yang dia inginkan, sesuai yang ingin dia wujudkan. Jadi otentik versiku, jadi hidup ini versiku. Orang yang eksis itu orang yang menjadi dirinya sendiri. Jadi secara otentik. Yang ketiga ada ciri non-conformity. Non-conformity itu tidak hanya ikut saja, tidak hanya manut saja, mengalir saja kemana arah angin bertiup. Kayak kita kalau pas lagi romantik itu kan begitu. Pak, saya ikut arus saja, Pak. Hidup ini saya jalani apa adanya saja. Yang lain ke utara, saya ke utara. Yang lain ke barat, saya ke barat. Nah, ini namanya tidak eksis. Jadi eksistensialisme itu non-conformity. Jadi tidak hanya ikut-ikutan orang lain. Dia eksis jadi dirinya sendiri, versi dirinya sendiri. Seandainya versi diriku ini kok sama dengan orang lain, ya tidak masalah. Tapi kan itu dariku, keinginanku, sesuai yang aku inginkan. Nah, ini ciri ketiga dari eksistensialis. Ciri yang keempat dalam eksistensialisme itu adalah freedom of choice. Jadi kebebasan milih. Ya tentu saja kalau tidak bebas, orang tidak bisa disebut eksis jadi dirinya sendiri. Orang tidak bisa disebut otentik. Saya itu orangnya baik sekali, tapi karena dipaksa. Bukan pilihan bebasku. Nah, ini kan nilai kebaikannya kan berkurang. Sama seperti misalnya ada anak kecil misalnya yang belum ngerti apa-apa.
Kemudian sama orang tuanya, ayo ke masjid, ayo ngaji. Kalau enggak tak hukum loh, kalau enggak uang jajannya dikurangi loh. Nah ini kan dia melakukan kebaikan, tapi bukan atas pilihan bebasnya, bukan atas keinginannya sendiri. Tentu saja nilainya beda dengan saya sholat, saya ngaji. Tapi ini hasil keputusanku sendiri, hasil keinginanku sendiri. Nah inilah eksistensialisme. Jadi individual, authentic, non-conformity, dan freedom of choice. Tentu saja ini ciri umum ya, nanti setiap filosof itu punya gayanya sendiri menjelaskan seorang yang eksis dalam eksistensialisme. Nah, tentu saja lawannya yang tidak eksis itu ya orang yang stereotip, hidupnya macet dalam pola-pola, norms, hanya mengikuti aturan yang ada. Dia tidak punya pendapat sendiri, tidak punya pandangan sendiri, terikat oleh standar-standar, label-label, conformity, manut saja, dan rules, ikut peran. Sampean harus begini ya, perannya ini yang harus dilakukan, dan kita ikut saja, diatur-atur, diarah-arahkan, tanpa punya inisiatif sendiri, tanpa punya kreativitas, otentisitas sendiri. Nah, ini namanya ndak eksis. Jadi ini gambaran umum tentang apa itu eksistensialisme. Jadi seputar itulah nanti yang dibahas dalam eksistensialisme. Ya teman-teman kalau ingin lebih detail lagi mungkin bisa direfer rekaman-rekaman lama. Kalau tidak salah dulu sebelum membahas para filosof eksistensialis ini ada satu sesi khusus saya membahas tentang pengantar untuk memahami eksistensialisme. Boleh dibuka, diulang lagi rekamannya. Semoga tidak hilang ya tentang yang pengantar eksistensialisme ini. Atau teman-teman ya kalau ingin lebih ampuh lagi ya membaca buku-buku tentang eksistensialisme dan tokoh-tokohnya banyak. Baik, kita masuk ke tokoh kita malam hari ini. Salah seorang tokoh yang dikenal dengan gagasan-gagasan eksistensialismenya dari Jerman. Jadi beliau ini hidup lahir tahun 1883 dan nanti beliau meninggalnya tahun 1969. Berarti usianya sekitar 86 tahun. Beliau ini orang tuanya, ayahnya ini seorang ahli hukum. Kalau ibunya dari keluarga petani biasa. Jadi ini mungkin tidak seperti beberapa filosof yang lain ya, yang dari keluarga bangsawan, dari keluarga orang terpandang. Beliau ini dari keluarga cukup, tapi bukan keluarga kasta tertinggi seperti para bangsawan. Nah, beliau karena ayahnya ahli hukum, nanti kuliahnya juga jurusan hukum awalnya. Tapi kemudian merasa tidak passionnya, tidak merasa in di situ. Sehingga kemudian pindah ke kuliah kedokteran. Nah, ini menarik ya kalau sudah menjalani kuliah kok merasa, wah aku kok tidak passion di situ ya. Dicari-cari, oh mungkin ini lebih cocok, terus pindah kuliah sesuai bidang yang dia cocok. Menurut saya logis saja seperti ini. Jadi teman-teman tidak harus menyiksa diri kalau misalnya, wah ini saya tidak cocok, ini Pak jurusan saya Pak. Ya daripada waktunya habis tidak maksimal, kalau ada kemungkinan pindah jurusan sesuai yang diinginkan, yang cocok dengan jiwa kita, mengapa tidak? Daripada kita buang-buang waktu yang tidak efektif. Mungkin teman-teman pertimbangannya, eman-eman ya Pak, sudah terlanjur daftar
mungkin pertimbangan ekonomi, pertimbangan waktu, dan lain sebagainya. Ya monggo saja, setiap orang punya pertimbangannya sendiri. Tapi kalau versinya Karl Jaspers ini, ya, dia merasa ndak passionnya. Mungkin awalnya dia ikut ayahnya kan ahli hukum, terus dia kelihatannya asik nih hukum. Tapi begitu kuliah di Fakultas Hukum, dia merasa ndak cocok. Malah pindah ke Fakultas Kedokteran. Sampai nanti memperoleh gelar doktor kedokteran di Universitas Heidelberg. Dan nanti beliau kerja di rumah sakit jiwa. Ya karena memang cocok dengan jiwanya, cocok dengan passionnya. Ya nanti beliau banyak mempengaruhi konsep-konsep tentang sakit jiwa. Beliau punya banyak konsep, banyak teori tentang psikopatologi. Jadi penyakit-penyakit jiwa. Hanya saja kita tidak akan membahas itu di sini. Karena yang kita bahas kan aspek gagasan-gagasan beliau tentang eksistensialisme. Nah, nanti beliau ini setelah mendalami aspek kedokteran tentang jiwa, itu beliau malah tertarik ke filsafat. Apalagi beliau ditugaskan kemudian di Fakultas Filsafat Universitas Heidelberg. Meskipun ngajarnya di sana psikologi, tapi dia kemudian justru minatnya berkembang ke arah filsafat. Disitulah nanti mulai beliau menulis karya-karya filosofisnya, selain karya-karya tentang kesehatan jiwa. Nah, ya sampai kemudian banyak mempengaruhi tradisi berpikir eksistensialisme yang kita kenal. Ini beliau ini ya banyak dipengaruhi oleh tokoh-tokoh eksistensialis yang tadi di depan saya sebut. Misalnya Søren Kierkegaard, kemudian Nietzsche, dan juga ada beberapa tokoh yang lain seperti Immanuel Kant, Spinoza, Schelling, Plotinus, dan lain sebagainya, tampak mempengaruhi gagasan-gagasan beliau. Yang jelas ini menarik ya, dari hukum geser ke kedokteran tentang jiwa, akhirnya berlabuh terakhir di filsafat. Baik, ya beliau ini orang pinter. Meskipun hidupnya ndak lancar-lancar amat juga. Beliau ini karena hidupnya di Jerman ketika zamannya Nazi, beliau ini dianggap orang yang terkontaminasi Yahudi. Karena istrinya adalah orang Yahudi. Bahkan ceritanya beliau ini sampai kemudian diputuskan harus masuk kamp konsentrasi. Jadi kalau masuk di kamp konsentrasi ini sudah harapan hidupnya mestinya ya menipis. Tapi alhamdulillah tidak jadi karena saat itu kemudian Jerman kalah perang, pasukan sekutu dan Amerika menang. Jadi dia tidak jadi kemudian masuk kamp konsentrasi. Nah, nanti di akhir hidupnya beliau ini pindah ke Basel di Swiss dan menjadi warga di sana sampai meninggal. Meninggalnya pas di ulang tahun istrinya pada usia beliau sekitar 86 tahun, seperti saya sebut tadi ya. Baik, itu sedikit perkenalan kita dengan tokoh kita malam hari ini, yaitu Karl Jaspers. Oke, teman-teman, mari kita mulai sekarang belajar mengenai gagasan-gagasan beliau tentang eksistensi. Kita mulai, ambil nafas sebentar untuk memfokuskan perhatian. Saya awali dari definisi eksistensi itu sendiri. Jadi eksistensi itu dari kata-kata ex dan sistens. Ini kalau kata sistens ini dari kata kerja sisto yang artinya berdiri. Kalau ex artinya keluar. Jadi eksistensi berarti kedirian
atau sering kita artikan keberadaan kita yang sifatnya otentik, unik. Jadi kalau teman-teman sering mendengar jadilah dirimu sendiri, jangan terpengaruh orang lain, hiduplah versi yang engkau inginkan, inilah sebenarnya yang dimaksud dengan eksistensi. Jadi orang yang hidupnya tidak versi dirinya bisa dikatakan berarti dia tidak eksis. Tidak eksis kalau secara literal mungkin disebut tidak ada. Kalau pakai peribahasa Arab mungkin bisa dengan kalimat wujuduhu ka'adamihi. Adanya seperti tidak adanya. Ini menunjukkan orang yang tidak eksis. Nah, kalau eksistensialisme dalam gagasannya Karl Jaspers nanti fokusnya pada pencapaian eksistensi, bukan ontologi eksistensi. Jadi nanti dalam gagasannya Jaspers ini, eksistensi seseorang itu bukan sesuatu yang harga jadi atau harga mati. Tadi kan saya bilang, eksis itu yang hidup versiku, versi yang kita inginkan. Nah, dalam pendapatnya Jasper, yang kita inginkan itu tidak ada harga matinya. Jadi hidup ini selalu berproses. Mungkin versi terbaik diri kita, zaman kita kecil beda dengan zaman sekarang. Jadi eksistensi itu capaian-capaian dalam hidup kita, bukan ada paket jadinya atau ada rumus bakunya. Rumus baku itu misalnya, oh sampean ini harusnya jadi orang yang seperti ini, bla bla bla, itu yang enggak. Versi diri kita itu sesuatu yang bisa berubah, bisa berkembang. Jadi kita yang dulu mungkin beda dengan kita yang sekarang. Eksis 10 tahun yang lalu mungkin beda dengan eksis sekarang. Jadi ini eksistensi itu sifatnya capaian demi capaian, bukan standar baku atau pola baku yang tidak berubah. Nah, makanya di situ kemudian dijelaskan eksistensi itu tidak semata-mata bisa dilihat dalam aspek empirisnya saja. Jadi aku yang sejati itu tidak bisa hanya dilihat dari luarnya saja, tapi juga itu gabungan antara pikiran, keinginan, kesadaran, cita-cita hidup. Itulah paket diri kita. Jadi membaca seseorang, eksistensi seseorang itu tidak bisa dari luarnya saja, tapi harus utuh kesadarannya, cita-citanya, keinginannya. Itulah nanti eksistensi. Yang kedua, eksistensi itu bukan sesuatu yang diwariskan. Eksistensi itu bukan kok terus diberikan begitu saja, tetapi sesuatu yang kita upayakan. Jadi sesuatu yang kita raih, kita capai. Nah, meskipun tentu saja dalam mencapai atau mewujudkan eksistensi ini, kita mempertimbangkan berbagai hal. Termasuk mungkin masyarakat sekeliling kita, mungkin juga sejarah masa lalu, mungkin juga buku-buku yang kita baca, dan lain sebagainya. Nah, jadi intinya eksistensi itu perwujudan dari cita-cita, keinginan, kesadaran kita yang sifatnya senantiasa berkembang dari capaian ke capaian dalam berbagai kemungkinan. Jadi yang pertama ini ya, ini kesadaran awal. Paling tidak kita paham sekarang apa itu yang disebut eksis. Jadi tidak harus orang eksis itu orang yang misalnya followernya banyak, pengikutnya banyak, seperti logika kita hari ini.
Meskipun begitu ya tidak selalu yang followernya banyak berarti tidak eksis. Yang penting parameternya eksis itu ketika seseorang menampilkan dirinya, mewujudkan dirinya sesuai kesadaran dan visi hidupnya. Itulah nanti yang disebut orang eksis. Makanya nanti Karl Jaspers ini membedakan antara existence dan existence. Yang satu pakai C, yang satu pakai Z. Jadi kalau existence yang pakai C, dalam bahasa Inggris ya existence ini, itu kenyataan diri kita. Sementara kalau existence yang pakai huruf Z, ini adalah proses mengada. Proses mengada itu perwujudan diri kita sesuai visi dan keinginan kita. Kalau existence yang pakai C tadi sifatnya temporal, duniawi, empiris, fenomenal, terikat oleh ruang dan waktu. Ini yang oleh Jaspers disebut Dasein. Dasein itu beda ya dengan definisi Daseinnya Heidegger. Kalau Daseinnya Jaspers ini, Dasein itu keberadaan empiris manusia. Sejauh dia bisa dilihat dan diobservasi dari luar. Jadi kalau existence yang pakai C ini manusia sebagai fakta, sebagai objek. Jadi kalau kita belajar tentang seseorang baik sebagai individu atau sebagai makhluk sosial secara umum, ini namanya existence. Misalnya ya, saya belajar tentang atau menjelaskan seorang teman misalnya. Temanku yang ini, dia itu orangnya pemarah. Meskipun demikian, dia ini setia pada kebenaran. Meskipun demikian, dia ini kita jelaskan secara deskriptif. Loh, yang kita jelaskan ini namanya existence. Penjelasan kita itu menjelaskan seseorang yang itu manusia yang eksis, yang tampak dari luar, yang kita observasi. Yang itu pasti saja sifatnya temporal, fenomenal, berada dalam ruang dan waktu. Beda dengan existence ini. Kalau existence ini ya sifatnya berkembang, proses. Jadi pembacaan kita itu tidak akan memadai untuk membaca seseorang di level existence ini. Mengapa? Karena dia selalu berkembang, dia selalu berubah. Misalnya tadi saya mendeskripsikan temanku itu orangnya pemarah, orangnya begini. Loh, itu kan tadi. Sekarang mungkin sudah berubah lagi. Kenapa? Karena dia juga existence. Tidak sekedar existence pakai C. Jadi dia juga makhluk yang berkembang. Dia menghayati hidupnya dan terus bertindak sesuai pilihan-pilihannya sendiri. Makanya mungkin tadi kita sudah klaim dia pemarah. Tiba-tiba kok, lu sekarang kok sabar ya. Berarti dia sekarang berubah. Terus kita menjelaskan, oh dia ini sekarang berubah jadi sabar. Tapi ini kok marah lagi, ada kasus apa sekarang marah lagi. Ya itulah manusia. Jadi penjelasan-penjelasan kita yang objektif tentang dia itu selalu terikat dalam ruang dan waktunya sendiri. Sementara dia sendiri sebagai manusia terus berkembang. Dia bertindak sesuai pilihan-pilihan hidupnya sendiri. Jadi ini penting kita bedakan diri kita sebagai fakta yang kelihatan dengan diri kita sebagai makhluk yang bebas, yang terus-menerus bertindak sesuai keinginan kita, sesuai pilihan-pilihan kita. Diri kita sebagai fakta yang objektif saja, itu namanya existence, menggunakan C, dan
diri kita sebagai makhluk yang menghayati hidup, kemudian memaknai dan secara bebas bertindak sesuai pilihan-pilihan kita, itu namanya existence. Nah, jadi ngerti bedanya ya sekarang antara existen dan existence. Kalau dibunyikan ya sama, kalau dilihat tulisannya baru kelihatan bedanya. Paling tidak teman-teman ngerti sekarang, ya menjelaskan manusia itu bisa dari dua dimensi ini. Kalau teori-teori sebelumnya mungkin menjelaskan manusia itu ya deskriptif saja, eksistensinya yang kelihatan saja. Sehingga kita sering tidak adil pada seseorang. Orang kita beri label-label, kita beri stereotype. Kita tidak melihat bahwa dia ini mungkin berubah, mungkin berkembang. Wong dia manusia, ada aspek eksistensinya. Oke, semoga bisa ditangkap ya. Kalau tidak ditangkap, yuk nanti diulang lagi. Dua dimensi manusia ini. Kita lanjutkan. Nah, untuk eksis, dalam pikirannya Karl Jaspers, manusia itu memerlukan 3 modal. Jadi manusia memerlukan 3 hal untuk dia bisa eksis sebagai manusia. Yang pertama adalah orientasi. Orientasi ini berarti orang yang punya visi hidup, punya arah, tahu tujuannya mau kemana, ngerti apa yang dia inginkan, apa yang dia butuhkan. Ini namanya orientasi. Jadi kalau orang yang punya orientasi itu kalau ditanya dia bisa jawab. Sampean ingin apa, cita-citanya ingin mewujudkan apa, targetnya apa, hidupnya diarahkan kemana. Ini bisa jawab. Berarti orang ini punya orientasi. Hidupnya ndak asal saja, ikut arus saja. Tapi dia bisa tahu arahnya kemana, tujuan hidupnya apa. Ini orang punya orientasi. Syaratnya apa, cirinya apa orang punya orientasi ini ya. Biasanya ya dia ini ngerti ilmunya, punya pengetahuan. Jadi kenapa kok tujuanku ke sana? Biasanya dia punya dasar pengetahuannya. Misalnya ada orang, Pak, menurut saya hidup di dunia ini tidak penting. Yang penting itu akhirat nanti loh Pak. Yang penting itu bagaimana kita dekat dengan Allah. Jadi apapun yang saya lakukan dalam rangka mendekat pada Allah. Ini kan ciri orang yang punya orientasi, ngerti arah. Atau misalnya, Pak, saya hidup ini kalau sekarang menderita tidak apa-apa, tapi besok 40 ke atas saya harus sudah mapan. Saya harus sudah mampu hidup sendiri secara mandiri, berdiri di atas kaki sendiri. Jadi sekarang saya berjuang menuju ke sana. Ini orang yang punya orientasi. Pasti dia punya dasar, punya alasan mengapa harus begitu. Jadi syaratnya orang bisa eksis itu ya dia harus punya orientasi. Hidupnya tidak asal, punya visi, punya tujuan. Yang kedua, eksistensi. Eksistensi ini semacam suluknya kalau dalam tasawuf ya. Jadi eksistensi ini bagaimana kita mewujudkan visi tadi. Bagaimana kita menghidupkan orientasi tadi. Kalau memang orientasi hidupmu lillahi ta'ala untuk Allah saja ke akhirat, sekarang apa yang engkau tampilkan, apa yang engkau jalankan, apa yang engkau lakukan. Itulah namanya eksistensi. Seperti saya jelaskan tadi, orang kalau ingin eksis itu ya harus punya orientasi yang jelas. Jadi eksistensi ini mewujudkan orientasi yang tadi. Segala yang kita lakukan dalam rangka menjalankan atau mewujudkan visi hidup yang sudah kita yakini, yang sudah kita tetapkan.
Jadi ada orientasi, ada eksistensi. Yang ketiga ada transendensi. Kalau transendensi ini nanti ada penjelasan banyak di belakang. Nanti kita jelaskan agak detail. Transendensi itu sesuatu yang melampaui diri kita. Jadi transendensi itu proses melampaui diri. Manusia itu punya banyak keterbatasan-keterbatasan. Nanti dijelaskan juga apa saja keterbatasannya manusia, dan proses melampaui keterbatasan duniawinya itulah namanya transendensi. Jadi mudahnya transendensi itu kita mengorientasikan, mengarahkan hidup kita melampaui batas-batas rasional kita, batas-batas empiris hidup ini. Itu namanya transendensi. Kayak kita tadi ya, pokoknya Pak, saya akan menyandarkan semua peristiwa yang saya alami kepada Allah saja. Ini proses transendensi. Apa yang saya lakukan akan saya arahkan langsung menuju akhirat. Misalnya, ini proses transendensi. Jadi nanti kita jelaskan lebih detail tentang transendensi ini. Jadi ini proses kesadaran yang sifatnya melampaui batas-batas rasional, batas-batas empiris. Mengapa harus dilampaui? Nanti kita jelaskan. Mengapa harus sampai melakukan transendensi? Karena kalau dalam filsafatnya Karl Jaspers, justru manusia nanti bisa eksis kalau orientasi hidupnya tidak sekedar eksistensi, tapi juga transendensi. Kalau hanya mengejar eksistensi, akan sangat terbatas sekali hidupnya manusia itu. Jadi perlu dicatat ya teman-teman, Pak. Kok tadi ilustrasinya rasanya mengarah pada Tuhan, akhirat, dan lain-lain. Ya, karena Karl Jaspers ini salah satu filosof eksistensialis yang teistik. Jadi eksistensialis yang menerima agama, menerima Tuhan. Mirip, kita akan sering sekali membahas Muhammad Iqbal dari India, Pakistan. Itu kan ya pemikir eksistensialis. Tapi beliau juga sangat religius. Nah, ini Karl Jaspers itu juga termasuk yang semacam itu. Jadi dia menerima hal-hal yang transenden di luar diri manusia, juga Tuhan, tapi tentu saja dengan penjelasan dia sendiri. Jadi ini menerima yang ilahi. Beda nanti misalnya dengan Sartre atau dengan Nietzsche. Baik, jadi modalitas eksistensial manusia, modal yang harus dia miliki untuk eksis menurut Jaspers ada 3. Yang pertama orientasi hidup, yang kedua eksistensi, yaitu upaya mewujudkan orientasi tadi, dan yang ketiga transendensi. Transendensi itu upaya melampaui sekedar yang rasional dan empiris yang terbatas dalam hidup manusia. Jadi ini dulu untuk transendensi, nanti kita jelaskan di belakang. Jadi manusia itu ada eksistens dan eksistens, dua sisi dirinya, yang satu faktual, yang satu berproses terus-menerus. Yang ini memerlukan 3 modal, yaitu orientasi, eksistensi, dan transendensi.